Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah, tapi lebih diutamakan ke dana zakatnya. Untuk manajemen pendistribusian dana JIS, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pendistribusian yang accountable. Yang kedua, pengalokasian dana zakat yang memang harus sesuai dengan kriteria mustahik. Yang ketiga, mekanisme pemberian dana zakatnya. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ini akan dijelaskan secara detail pada slide selanjutnya. Untuk pendistribusian dana infak dan zakat, ini sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya saja peruntukannya tidak untuk 8 asnaf, kemudian biasanya dia lebih luas dan fleksibel. Jadi kalau misalnya dalam dana zakat itu terbatas pada 8 asnaf, kemudian harus pasti mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sementara untuk dana infak lainnya itu boleh disalurkan sesuai dengan ketentuannya. Memang kayak misalkan dana wakaf itu hanya untuk infrastruktur, tapi itu boleh untuk mustahik atau non mustahik. Kemudian infak juga itu juga bisa diberikan baik pada mustahik ataupun non mustahik. Maksudnya misalkan ada orang yang menginfakkan pada kondisi saat ini, menginfakkan misalkan masker itu tidak selalu harus diberikan kepada orang miskin, tapi juga atau golongan mustahik, tapi juga bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan gitu, yang mau diberikan. Jadi perbedaannya lebih kepada dana infak itu cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan dana zakat, di mana dana zakat itu memang aturannya jadi jauh lebih ketat dalam penggunaannya. Sekarang kita masuk kepada tema bagaimana sih pendistribusian yang akuntabel. Ini tuh lebih terkait kepada penerapan pendistribusian yang akuntabel itu penerapan pendistribusian zakat yang baik dan tidak mengharamkan. Jadi note-nya atau catatannya adalah tidak mengharamkan sebagian golongan penerima zakat dan tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Jadi definisi accountable dalam pendistribusian dana zakat adalah tidak mengharamkan penerima zakat yang memang seharusnya menerima dana zakatnya dan tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Otomatis akuntabilitas ini sangat terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah akurasi pendataan mustahik. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya ada golongan yang tidak berhak menerima itu tidak mendapatkan dana zakat. Kemudian golongan yang memang berhak itu harus menerima dana zakat. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kita saat ini terkait dengan pembagian bantuan itu kan ibaratnya itu berputar pada masalah ketepatan pemberian dana bantuan sosial. Misalkan sekarang seringkali terjadi di masyarakat kita itu pemberian dana bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Misalkan yang tidak berhak itu malah mendapatkan bantuan, sementara yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan itu. Nah, dalam dana zakat itu tidak boleh hal itu terjadi. Makanya perlu dibuat akurasi pendataan mustahik. Kemudian yang kedua adalah pola pendistribusi kewilayahannya. Ini akan diatur kembali. Dan yang terakhir adalah keadilan dalam melakukan pendistribusian. Pendataan mustahik tadi seperti saya sebutkan di awal sebelumnya, maksudnya merupakan bagian yang penting dalam mendistribusikan dana zakat. Di sini kenapa? Semakin akurat data yang diperoleh maka akan menjamin ketepatan pemberian. Gitu. Nah, data yang akurat ini terkait dengan apa? Pertama adalah mendefinisikan secara tepat masing-masing asnaf
Dan yang kedua juga pengenalan terhadap karakteristik masyarakat. Jadi kedua hal ini memang sangat penting sekali. Yang pertama ada definisi dari 8 asnaf itu sendiri, siapa aja yang berhak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakteristik masyarakat yang ada. Karena kedua hal ini sangat-sangat terkait gitu. Jadi satu sama lain terkait gitu ya, antara misalkan begini. Asnaf miskin. Asnaf miskin itu terkait dengan karakteristik masyarakat. Misalkan begini, dalam satu wilayah itu ke wilayah lain atau dari satu kota ke kota lain, definisi miskin itu sangat berbeda-beda. Misalkan tetap aja misalnya kemiskinan itu diukur dengan pendapatan, tetapi misalkan di daerah Sukabumi gitu, tingkat pendapatan terkait dengan miskin dengan di Jakarta itu beda. Di Jakarta misalkan pendapatan 2 juta per bulan itu udah dikatakan sebagai miskin, sementara di Sukabumi kalau 2 juta itu masih menengah. Itu yang nanti terkait dengan karakter dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Nah, sehingga perlu ada pendefinisian yang jelas terkait dengan asnaf. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengenalan karakteristik masyarakat. Itu nanti kita bisa melihat apakah masyarakat itu akan memberikan data yang benar atau tidak gitu. Nah, itu sangat erat terkait dengan karakteristik masyarakatnya, karena tidak jarang banyak oknum masyarakat yang dia senang menjadi miskin gitu. Karena apa? Karena ketika dia menjadi miskin, maka dia akan mendapatkan bantuan secara kontinu sehingga dia tidak berusaha. Nah, yang seperti ini tuh yang dihindari dari pendistribusian dana zakat. Sebagai landasan dasar pengenalan masyarakat, kita sebaiknya tahu ada 3 tipe dari masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kelompok masyarakat tradisional, yang kedua ada masyarakat transisi, yang ketiga ada masyarakat modern. Nah, yang paling banyak di Indonesia itu sekarang itu lebih ke arah masyarakat transisi. Kita lihat satu-satu dari ciri-ciri masyarakat tersebut. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Biasanya pada masyarakat tradisional ini berbentuk komunitas kecil, tertutup dan cenderung homogen. Jadi orangnya cenderung sama gitu, tingkat kesukaan, preferensi dan sebagainya. Kemudian penata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan. Jadi kayak misalkan struktur organisasi desanya itu kebanyakan dari saudara-saudara, kemudian RT RW itu masih sama kerabat gitu. Jadi dan lebih mengutamakan kekerabatan itu gitu. Kemudian secara geografis biasanya berada di daerah terpencil dan sulit terjangkau. Artinya apa? Untuk masyarakat tradisional ini dia tidak memiliki terlalu banyak akses transportasi gitu, sehingga dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar desa tersebut. Kemudian masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem, di mana sistem ekonomi ini mengandalkan pada misalnya satu aspek tertentu saja, misalkan pertanian atau apa gitu. Jadi cenderung seragam gitu. Jadi dalam satu wilayah tersebut penghasilannya atau mata pencahariannya cenderung seragam. Misalkan menjadi petani, hampir 90% atau 80% penduduknya adalah petani. Kemudian peralatan dan teknologinya sederhana. Jadi kalau bertani misalnya dia masih hanya menggunakan cangkul, terus menggunakan kerbau dan sebagainya gitu. Jadi masih sangat-sangat sederhana. Termasuk masuknya teknologi-teknologi lainnya. Ini juga belum ada gitu teknologi yang misalkan ada, misalkan smartphone sudah ada, hanya saja tidak semuanya menikmati itu. Jadi kalau di persentase yang misalnya memiliki teknologi yang kayak laptop, smartphone, internet dan sebagainya, itu misalkan 10%, 90%-nya hampir tidak memiliki itu. Kemudian
sangat tergantung kepada lingkungan. Jadi sebagian besar itu tergantung kepada alam biasanya. Penghasilannya itu sangat tergantung kepada lingkungan. Kemudian akses pelayanan itu terbatas baik ekonomi, sosial maupun politik. Kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat transisi. Masyarakat transisi itu adalah masyarakat peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, pada masyarakat transisi ini sendiri adalah mulai ada pergeseran bidang, misalkan bidang pekerjaan gitu. Jadi dari tadinya tradisional itu cenderung 90% homogen, misalkan jadi petani semua atau nelayan semua. Nah, di masyarakat transisi itu udah mulai ada pergeseran, misalkan 50%, 50%. Jadi 50% itu menjadi petani, 50% lainnya itu bekerja pada bidang-bidang lainnya. Kemudian ada pergeseran tingkat pendidikan. Kalau di tradisional tadi tingkat pendidikan cenderung rendah, kalau yang di sini udah mulai meningkat gitu. Kemudian mengalami perubahan ke arah kemajuan. Sudah ada fasilitas-fasilitas yang yang terkait dengan layanan, misalkan jalan udah semakin baik, kemudian pengairan juga lebih baik dan sebagainya. Kemudian masyarakat sudah mulai terbuka. Tingkat mobilitas masyarakat relatif lebih tinggi dan terjadi biasanya itu pada tingkat masyarakat yang memiliki akses ke kota. Jadi biasanya dia memiliki jalur transportasi yang ke kota. Penggunaan teknologi juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Kemudian kelompok terakhir adalah masyarakat modern. Untuk masyarakat modern, biasanya dia banyak menerima hal-hal yang baru, bisa menyatakan pendapatnya dengan baik, kemudian heterogen, jadi tidak lagi didominasi pada sekian persen lebih besar pada pada pekerjaan tertentu, tapi lebih heterogen gitu. Kemudian sistem pelapisan sosialnya terbuka, jadi stratifikasi sosialnya sudah mulai terbuka. Tidak ada penguasaan oleh keluarga tertentu saja gitu, jadi setiap orang memiliki peluang yang sama. Mobilitas sosial tinggi, melakukan tindakan secara rasional, tidak terkait dengan tradisi atau adat, menghargai waktu, biasanya memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi sikap di mana impian sesuai dengan prestasi yang diberikan. Itu 3 karakter masyarakat yang cenderung ada di Indonesia. Sebelum dilanjutkan ke pola distribusi wilayah, masih terkait dengan pengenalan karakteristik masyarakat. Oleh karena itu, pengenalan karakteristik masyarakat tadi sangat penting untuk apa? Untuk memberikan metode apa yang tepat pada masyarakat tersebut, atau metode yang sesuai dengan masyarakat yang tersebut terkait dengan kemungkinan keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat. Jadi nanti karakteristik masyarakat itu tidak hanya terbatas pada pengenalan pengenalan ketepatan pemberian dana zakat, tetapi juga dalam kemungkinan keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu distribusi wilayah. Pendistribusian dana zakat itu ada 2, ada yang desentralisasi dan sentralisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pendistribusian dana zakat secara desentralisasi itu ada beberapa dalilnya. Pertama ada dari Imam Malik yang menyatakan tidak diperbolehkan mendistribusikan dana zakat ke wilayah lain di luar wilayah di mana zakat dikumpulkan, kecuali ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkan. Jadi biasanya yang dimaksud dengan pendistribusian dana zakat berdasarkan wilayah itu adalah kalau misalnya dana zakat itu dikumpulkan dari daerah A, katakanlah A itu Jakarta, maka dia dibagikan untuk mustahik yang ada di daerah Jakarta gitu. Jadi tidak boleh dibawa keluar dari Jakarta kecuali ada daerah yang memang jauh lebih membutuhkan kayak gitu.
Kemudian untuk pembagian yang kedua adalah pembagian secara sentralistis. Ini dasarkan pada pendapatnya Ibnu Qasim, di mana sungguhnya boleh pendistribusian itu dilakukan di luar dari wilayah tersebut apabila hal tersebut benar-benar mendesak, jadi syaratnya adalah mendesak. Jadi karena dua pendapat itu, maka ada dua pembagian. Yang pertama dilakukan secara desentralisasi, dana yang dikumpulkan di wilayah tersebut dibagikan dengan wilayah tersebut sendiri, atau pembagian sentralistik, artinya dana yang dikumpulkan satu wilayah dipusatkan ke pusat dulu, maksudnya diberikan ke pusat, kemudian pusat yang mendistribusikan kepada wilayah-wilayah. Untuk keadilan pendistribusian sendiri, ada beberapa aturan yang memang harus dipenuhi. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah dana zakat yang dihasilkan. Jika jumlah dana zakat yang dihasilkan itu banyak, maka setiap golongan mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhannya, atau dibagi sama. Kemudian pembagian harus menyeluruh 8 asnaf, tidak menjadi ketentuan untuk menyamakan kadarnya gitu. Jadi kadar 8 asnaf itu sendiri harus dibagi rata, itu tidak harus selalu dibagi rata. Kemudian diperbolehkan memberikan semua bagian dana zakat pada penerima zakat tertentu jika golongan tersebut memerlukan penanganan khusus. Kenapa timbul tiga ini? Karena memang pada zaman dahulu juga seperti ini pembagiannya. Misalnya pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Utsman dan Ali, pada zaman Ali, bukan Utsman ya, Ali, itu mereka membagikan sama persis ke 8 asnaf. Jadi dibagi sama rata. Sementara pada zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, pembagian tidak dilakukan sama rata. Misalkan pada Umar bin Khattab lebih banyak dibagikan pada fakir dan miskin, dan menghilangkan bagian untuk mu'alaf. Nah, kemudian pada Utsman lebih banyak, Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan itu lebih banyak mengalokasikan untuk keperluan fisabilillah, misalkan dibandingkan dengan asnaf yang lain. Jadi hal ini diperbolehkan gitu, sesuai dengan kebutuhan dari wilayah tersebut. Adapun untuk aturan kepada masing-masing asnaf, pertama adalah golongan fakir miskin itu merupakan golongan yang harus didahulukan dalam menerima zakat. Kemudian golongan amilin itu ditentukan maksimal mendapatkan 1/8 dari total dana zakat atau 12,5%. Jika terdapat kekurangan, maka diambil dari dana infak atau sedekah. Sekarang kita melihat bagaimana pendistribusian dana zakat berdasarkan kriteria mustahik. Pertama untuk asnaf, fakir, dan miskin. Pertama, sebelum masuk ke dalam berapa dana zakat yang harus dialokasikan bagi fakir miskin, kita harus, tadi seperti di awal disampaikan, harus menentukan standar fakir miskin. Nah, untuk menentukan standar fakir miskin ini sendiri dapat merujuk pada tingkat penghasilan atau kekayaan di mana mustahik itu berada. Jadi, kekayaan berdasarkan kewilayahan. Kemudian, standarnya sendiri bisa ditetapkan oleh lembaga zakat, tetapi kalau lebih baiknya kalau ditetapkannya itu oleh perkumpulan organisasi zakatnya gitu. Yang paling memungkinkan adalah dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang menentukan tingkat kemiskinan. Nah, saat ini ada beberapa kriteria di lembaga zakat Indonesia itu yang menentukan tingkat kemiskinannya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, tingkat penentuan fakir miskin itu ditentukan oleh masing-masing lembaga, seperti misalkan Basnas. Basnas itu memiliki IDZ, Indeks Desa Zakat. Jadi dia menentukan kriteria-kriteria tersendiri bagi wilayah-wilayah yang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Itu meliputi tidak hanya penghasilan atau pendapatan, tetapi ada aspek-aspek lain yang memang dipertimbangkan. Hal ini
memang terasa lebih ketat bagi mustahik di Indonesia, tapi ini dilakukan karena memang pendapatan atau pengumpulan dana zakat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mustahik yang ada di Indonesia gitu. Makanya penentuan kriterianya itu ditentukan oleh lembaga itu sendiri sesuai dengan hasil dari pengumpulan dana zakat mereka. Nah, kemudian yang perlu dicermati juga adalah tentang perubahan atau kondisi kefakiran dan kemiskinan sendiri gitu, di mana fakir dan miskin itu selalu mengalami perubahan, karena itu perlu terus-terus dipantau perkembangannya gitu. Dan ini untuk melihat apakah orang tersebut tetap layak, atau misalkan ada satu wilayah tadinya tidak terlalu banyak yang mendapatkan dana zakat, tetapi ada kondisi tertentu sehingga dia menjadi lebih banyak penerima dana zakatnya. Contohnya adalah pada situasi saat ini, situasi pandemik. Otomatis dengan kondisi situasi saat ini, penerima dana zakat akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tadi efek pandemik sendiri tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada economic value. Penentuan kadar zakat berdasarkan Imam Al-Ghazali ada 3 pendapat. Imam Al-Ghazali menukil dari pandangan mazhab Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Imam Nawawi. Yang pertama adalah asnaf fakir miskin itu mendapatkan sebesar nisabnya atau sebesar 85 gram emas untuk keluarga dengan 3 orang anak. Jadi untuk keluarga dengan 3 orang anak itu mendapatkan senilai 85 gram emas. Nah, kalau dirupiahkan menjadi sekitar, kalau dengan harga emas saat ini, kita asumsikan saat ini 900.000, maka sekitar 76.500.000 rupiah per keluarganya per tahun. Itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan fakir miskin sejumlah kebutuhan selama setahun. Ini mazhab Maliki dan Hambali serta Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau kita menghitungnya adalah berapa yang harus dialokasikan dana zakatnya. Misalnya kebutuhan minimum masyarakat sesuai dengan kebiasaan di wilayah tersebut. Misalkan kebiasaannya untuk keluarga dengan 3 orang anak sebulannya 3 juta rupiah, maka kita kalikan 3 juta dikali 12. Akhirnya adalah 36 juta rupiah dalam 1 tahun. Atau yang ketiga adalah memberikan fakir miskin selama sisa hidupnya, memberikan zakat sampai tidak tergantung pada dana zakat. Nah, alokasi pemberian jumlah dana zakat ini memang sangat tergantung pada karakteristik masyarakatnya gitu. Ini harus dilihat wilayah per wilayah gitu. Kita tidak bisa berikan sekian puluh juta, tetapi memang dilihat dari programnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita hitungannya seperti ini, andaikan satu keluarga misalkan 30 juta, maka kalau misalnya dalam satu desa kita itu harus ada sekitar 10 orang, berarti sekitar 300 juta, maka alokasi untuk daerah itu adalah sebesar 300 juta. Nah, dari 300 juta itu misalkan mau dibikin program-program apa saja, nah itu dikembalikan kepada masing-masing lembaganya, yang tentunya mendorong kepada kemandirian dari para mustahik itu sendiri. Untuk asnaf rikob, ini kadar zakatnya diberikan sampai dibebaskannya korban. Nah, sekarang memang tidak ada perbudakan yang terlihat secara kasat mata. Namun tidak bisa dipungkiri sebenarnya ada jenis-jenis lain dari perbudakan, seperti misalkan human trafficking yang kemarin kita sempat bahas di kategori asnaf dan sebagainya. Makanya itu berapa jumlah dana zakatnya? Dana zakatnya diberikan adalah sejumlah yang dibutuhkan sampai korbannya dibebaskan. Kalau amilin sudah tadi dicantumkan 1/8 dari total zakat.
Kemudian untuk asam gorimin, untuk gorimin itu juga diberikan sejumlah hutangnya. Jadi kalau misalnya hutangnya 10 juta, maka diberikan dana zakatnya sebesar 10 juta. Nah, ini tentunya ada batasan goriminnya gitu. Seperti saya pernah ungkapkan di asnaf atau mustahik, penjelasan tentang mustahik, yang masuk ke dalam gorimin adalah bukan hutang karena kebodohan atau karena kelalaian atau penggunaan yang dalam dana dalam kemaksiatan. Jadi memang benar-benar hutang karena apa sih namanya itu, kebutuhan gitu, seperti itu. Kemudian mu'alaf juga diberikan sesuai dengan kebutuhan mu'alafnya gitu, untuk menopang hidupnya sampai dia bisa mandiri, karena biasanya kalau mu'alaf itu dijauhi oleh teman-temannya atau keluarganya, sehingga dia tidak bisa ini apa. Tapi kalau misalnya mu'alafnya memang mampu, ya tidak perlu diberikan dana zakat gitu. Jadi seperti pada masa Umar bin Khattab, untuk beberapa mu'alaf karena terlalu banyak mu'alafnya sehingga tidak diberikan atau tidak dibagikan dana zakatnya. Jadi mu'alaf juga nanti mungkin mu'alaf yang sangat-sangat membutuhkan dana zakat, dana. Kemudian Ibnu Sabil, untuk Ibnu Sabil itu diberikan sebanyak jumlah kebutuhan transportasi yang dibutuhkan dari wilayah tersebut ke rumahnya, kemudian sejumlah uang perbekalan untuk di perjalanan, untuk makan atau akomodasi. Gitu. Terkait dengan metode atau mekanisme pemberian dana zakat, terdapat 4 metode. Yang pertama konsumtif, kedua konsumtif produktif, ketiga distribusi produktif tradisional, dan yang terakhir distribusi produktif. Distribusi konsumtif adalah pendistribusian dalam bentuk konsumtif, jadi langsung diberikan misalkan dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, itu semua termasuk konsumtif. Biasanya yang konsumtif yang diberikan itu memang karena 3 hal yang harus diberikan secara konsumtif. Yang pertama adalah kelompok yang tidak mampu berusaha karena keterbatasan fisik, misal dia udah tua renta, udah tidak bisa lagi mencari nafkah, atau dia yang cacat, sakit, dan sebagainya. Yang kelompok kedua adalah yang terkena bencana alam, jadi yang kena gempa atau longsor atau tsunami. Kemudian kelompok yang berada dalam kondisi konflik atau peperangan seperti Palestina, maka kita bisa memberikan dalam bentuk konsumtif tadi. Yang kedua adalah pendirian distributif konsumtif produktif. Ini adalah pemberian distribusi dana zakat masih terkesan konsumtif, tapi dampak akhirnya akan menjadi produktif gitu. Jadi misalkan adalah pemberian beasiswa. Kalau pemberian beasiswa saja itu nanti masuknya ke dalam konsumtif. Tetapi kalau beasiswa dengan syarat, maka nanti menjadi konsumtif produktif gitu. Nah, kemudian nanti dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, kemudian yang distributif produktif itu hanya pemberian dana zakat dalam bentuk alat-alat kerja, misalkan penjahit dikasih mesin jahit dan sebagainya. Kemudian yang pemberian dana zakat secara produktif ini adalah dengan mekanisme pemberdayaan mustahik. Kegiatan pemberdayaan ini merupakan terkait dengan pengembangan SDM dan pengembangan ekonomi mustahik, bisa diberikan dengan apa sih namanya, dalam bentuk-bentuk pendampingan usaha dan sebagainya gitu. Ini produktif. Sebetulnya yang bentuk produktif ini baru dikembangkannya itu lebih banyak di Indonesia, karena biasanya pemberian dana zakat itu kan memang pemberian dana zakat secara apa yang namanya itu, secara langsung gitu. Jadi dana zakat itu tidak bisa diberikan dalam bentuk pembiayaan, tapi lebih ke arah pemberian cuma-cuma, atau akadnya kalau kita kenal dengan akad hibah gitu, dana zakat itu. Tetapi di dalam produktif ini kita menggunakan akad qardul hasan. Artinya apa? Peminjaman sebenarnya hibah, cuman untuk melakukan pelatihan karena memang jumlah mustahik kita banyak,
itu, sehingga perlu di-training supaya mustahik itu tidak pada malas atau tidak hanya tergantung pada dana zakat, sehingga perlu diproduktifkan gitu, sehingga diberikan dalam bentuk bantuan yang pada akhirnya itu akan diberikan kepada mustahik. Jadi pada tahapan awal itu pada dilakukan pembiayaan, kemudian di akhirnya dana tersebut akan dibagikan atau dikembalikan kepada mustahik. Biasanya itu syaratnya hanya sebagai, pemproduktifan itu sebagai prasyarat. Nah, pemberian dana zakat secara produktif juga bisa dalam bentuk program yang untuk meningkatkan sumber daya mustahik. Jadi diberikan, program pendidikan dalam bentuk beasiswa, hanya yang bedanya tidak kayak konsumtif produktif yang hanya diberikan beasiswa begitu saja, tetapi dalam produktif ini ada prasyarat. Maksudnya ada prasyarat itu adalah ketika diberikan dana zakat itu ada syaratnya, dana zakat ini akan dihentikan kalau begini begini begini. Nah, misalkan salah satunya adalah kalau misalnya orang tuanya itu menjadi perokok. Untuk mengkonsumsi rokok itu kan butuh uang gitu. Sementara tidak sedikit gitu. Sehari misalkan bisa sampai 2 atau 3 batang rokok yang harganya juga lumayan. Itu bisa dihentikan kalau dia akan diberikan dana zakat untuk beasiswa anaknya kalau apa orang tuanya berhenti merokok gitu, seperti itu, atau keluarga yang lainnya berhenti merokok. Kalau dia ketahuan merokok maka dihentikan pemberian dana zakatnya. Itu kemudian termasuk di dalamnya adalah untuk kursus keterampilan sekolah dan sebagainya. Dan demikian pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.